Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Acara doa, yasin, sholawat sudah kita lakukan. Semoga Allah mengijabah doa-doa terbaik kita tadi. Kemudian semoga juga Rasulullah SAW mengizinkan kita untuk bersamanya kelak di yaumil akhir, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan di dalam kehidupan kita semoga Allah izinkan kita untuk berkunjung ke mana Kak ya? Nah ini ke Baitullah, ke makam Rasulullah juga ya, ke Raudhah. Kemudian hari ini itu sudah pelepasan jamaah haji kloter pertama ya, sudah mulai diberangkatkan per tanggal 1 tadi pagi. Kita doakan semoga jamaah haji yang tahun ini menjalankan ibadah haji menjadi haji yang mabrur dan mabrurah untuk umurnya. Kemudian semoga doa-doa yang mereka panjatkan ada juga doa untuk kita yang mereka selipkan di sana. Amin. Allahumma amin. Karena doa adalah kekuatan bagi kita sebagai umat muslim. Ketika kita sudah tidak ada lagi yang mampu kita lakukan, maka doa adalah satu-satunya yang terbaik. Sama ketika kita melihat sesuatu yang kita nggak bisa mengubahnya, atau ada kemungkaran, kezaliman dan sebagainya, kalau kita sudah nggak mampu melihatnya, maka bermohonlah kepada Allah dan katakan bahwa kita tidak setuju dengan itu. Itu ayatnya apa? Hadis Rasulullah SAW, man ra'a minkum falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi wa kadzalika ad'aful iman. Apabila kamu melihat kemungkaran, maka lawanlah dengan tanganmu. Dengan tangan itu maksudnya kekuasaan ya, kekuasaan. Kalau kita sebagai orang tua ada anak kita yang salah, maka ditegur, itu dengan tangan namanya. Kalau ada bawahan kita nggak benar, harus kita tegur, karena itu semua nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Kemudian kalau kita nggak mampu dengan tangan, kita nggak punya kekuasaan, kita bukan orang tuanya misalnya, takut untuk negurnya, maka lawan dengan lisan. Lisan itu dengan ucapan, nggak boleh gitu, nggak boleh gini. Sampaikan kebenaran itu walaupun pahit ya. Kemudian kalau nggak mampu juga, ngomong pun nggak berani, maka lawanlah dengan hatimu, maksudnya karena itu kok gitu, saya nggak suka. Nah, itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa kita masih punya iman. Tapi kalau ada orang begitu dia melihat orang salah, dia santai aja, cuek aja, itu berarti kita pun sudah kehilangan iman. Dalam arti kita pun tidak punya iman, karena Allah itu akan menilai berada di posisi mana hati kita sebenarnya. Ingat waktu Nabi Ibrahim dibakar, dan itu ada burung, dia cuma embus-embus dari atas. Kira-kira mati nggak api yang sebesar itu? Enggak. Tapi yang ingin disampaikan di sana adalah bahwa burung itu berada di pihak Nabi Ibrahim, bahwa burung itu punya keimanan. Jadi sama dengan kita. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, di situ akan diuji keimanan kita, berada di pihak siapa kita, berada di pihak yang salahkah atau kita berada di pihak yang benar. Sekalipun mungkin kita nggak punya kekuatan, setidaknya kita tidak setuju, setidaknya bahwa kita tidak menyetujuinya, tidak benar ya. Jangan malah membelanya. Nah itu kalau kita membelanya berarti kita berada di pihak yang salah. Itu perumpamaannya gitu. Kemudian yang lain yang ingin kita ingatkan, ini sudah bulan, tak terasa sudah mau bulan haji. Haji itu yang diutamakan adalah ibadah kurban, asal jangan kurban perasaan. Nah, ya kalau yang punya nanti niatkan untuk korban. Korban itu tidak ada batasannya ya. Selama kita mampu, selama kita punya harta, boleh tiap tahun boleh, mau minimal sekali seumur hidup untuk berkorban. Kalau mampu beli sapi berarti untuk 7 orang keluarga kita. Kalau misalnya kita punya harta mampu untuk beli 1 ekor kerbau, janganlah kita pelit amat gitu kan. Misalnya ada orang mampu nyembelih 1 ekor kerbau atas nama dia sendiri, gak masalah sih sebenarnya. Tapi cobalah berbagi dengan saudara yang kita gak
mampu, sekalipun mungkin dia nggak ikut bayar, minimal bawalah namanya di situ dalam, karena satu ekor sapi itu boleh untuk 7 orang. Jadi jangan ego kita yang lebih tinggi karena kan saya yang beli, saya mau sapi yang terbaik untuk saya sendiri. Nah itu tidaklah dianjurkan, walaupun mungkin itu boleh, sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi karena kita pakailah sifat bahwa kita itu sayang, berbagi dengan saudara kita, terutama untuk saudara kita yang mungkin nggak mampu. Atau kita misalnya tahun ini sudah korban, tahun besok korban lagi, sementara ada saudara kita yang benar-benar nggak mampu, tidak ada salahnya kita mengorbankan mungkin adik kita, saudara kita, apalagi kedua orang tua. Nah, setiap amalan yang kita lakukan, yang kita sebut di sana orang tua kita, maka itu juga akan mendapatkan pahala untuk orang tua kita tanpa mengurangi pahala kita sendiri. Jadi ibu-ibu kalau nanti misalnya hari Jumat sedekah nasi barokah, Jumat barokah misalnya ya, niatkan sekalian sebut nama orang tua kita di sana. Beliau akan dapat pahalanya, kita tetap akan dapat pahalanya. Jadi tiap kali kita melakukan sedekah, infak ke masjid walaupun 1000, 2000, sebut nama orang tua kita di sana yang sudah almarhum atau almarhumah. Kalau belum orang tua kita masih ada, niatkan mungkin untuk saudara kita ada yang sudah meninggal, kakek nenek kita mungkin. Nah sebut saja, atau lebih ininya bilang aja ahli kubur keluarga saya, kakek nenek buyut saya ke atas, karena mungkin kita nggak kenal. Biasanya kita kenal turunan itu 2 tangga ke atas, ibu kita, nenek, mungkin buyut masih tahu ya, tapi ke atas dari itu kayaknya kita udah nggak kenal. Nah apalagi zamannya dulu nggak ada medsos, jadi kita nggak tahu. Kalau sekarang mungkin kalau kita nggak ada, anak-anak cucu-cucu kita masih bisa, oh kemarin di Facebooknya nama nenek kita ini, masih bisa dia cari ya kan. Nah itu, jadi itu saja, mungkin terlalu panjang nanti sudah ngantuk. Sebelum kita tutup, mari kita talbiyah dulu. Semoga ada juga kita dipercepat baik untuk haji maupun untuk umroh. Yang sudah punya tabungan haji, semoga dipercepat keberangkatannya. Yang sudah lihat umroh, semoga Allah cukupkan rezekinya. Mari kita bertalbiyah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita, dan semoga Allah mengizinkan kita untuk datang kembali ke Baitullah baik
cuma sekali seumur hidup. Amin. Allahumma amin. Sampai di sini mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.